سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم ربي الله تبارك وتعالى الجميع المخلوقي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سواك عنده نور الهادس العظيم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكان يديك رسول الله جاءه قديم إذ الكريم تجلى باسم منتقمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك القلم والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نبلا تحرتي بذلة عظما إلى الكمال بالكفر كالنبي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tu'minuna biha dhulumatil jahli wal wahmi wa tuqribuna biha fi nuril 'ilmi wal fahmi. Wa tu'minuna biha إنك علام الغيوب سبحانك وعلم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى آله ورحمته Maka yang udah mata itu, maka baru kita mata akhir hilang-hilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sama ta'ala dzalika al-awwalu ada musratin yadi fi ibadatin la ta'muru adata. Aw la tabis bi ghairi al-imani billahi jalla fi 'ala. والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها وتمحيص بدن بصورتها وأما الطرق كالسلاح وغيره فلم يحتاج إلى نية للحصول المقصود منها وهو ابتداء المعاصي المنهية بكونه لم تكن Para guru, para kiai, para asatidz, mari beberapa menit ke depan kita fokus dan perhatikan yang menjadi pedoman kita, rujukan kita di dalam melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah. Jadi diambilnya al-umur bi maqasidiha. Bahwa segala aktivitas kita mestilah dimukadimahkan, diawali dengan niat yang baik. Ada yang mesti dinyatakan, ada yang tidak. Artinya karena kadang-kadang lidah kita, gitu kan, kadang-kadang lidah kita suka kecepatan, kesal dikit kalau ini cair dulu, gitu kan. Dan itu udah banyak sekali. Dan bukannya ya istilahnya emang mau cerek, bukan karena kesal sedikit, gitu ya. Karena kesal sedikit tahu aja keluar kata cerai dan sejenisnya. Ini bagaimana kita bisa berantakan kehidupan? Maka ada topik, ada hukum-hukum yang terkait untuk jangan sampai setiap ucapan bisa diartikan. Soalnya merah ketemu orang tua lu. Ada juga begitu ya? Ada. Iya, asal lagi emosi mana kita bisa tahan kita gitu kan. Ya. Kalau memang niat kita memang musir, niat kita memang musir dalam artiannya bisa atau mau cerai, jadi cerai kalau omongannya begitu. Merah itu sama orang tua, belajar dia berangkat tadi bawa adanya. Di buntelan di bawah udah, ya kerjanya yang nggak liatin, nah, sudah bisa jatuh cerai. Banyak kan sampai nah, di antara sabilun najah, sakinatun najah adalah dhabtul lisan. Tapi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga betul lidah jangan sampai hal-hal yang semacam itu keluar. Apalagi ya generasi-generasi yang memang pengantin baru itu muda gitu kan, emang belum pernah ngaji gitu kan, belum pernah ngaji.
Ya saya sering di mana-mana saya pegang tausiah namanya pernikahan. Apa urusan mandi junub belum lagi. Udah dipakai begitu kita katakan. Tahu itu ya udah punya bini. Kadang-kadang ada yang dibilang belum, padahal udah diterima. Saya terima nikahnya tapi dibilang belum. Udah bisa mandi junub toh. Kita kata gitu. Belum tahu. Padahal termalam udah dipakai. Kan begitu. Jadi emang apa namanya? Banyak hal-hal yang perlu kita benahi dan kita terus kita sampaikan di semua peran masyarakat gitu. Apa yang tanggung jawab kita? Hal yang begitu tanggung jawab kita lah yang tua-tuaan, orang tua, guru. Yang baik apa jangan sampai terlalu jahil. Kalau itu bukan terlalu jahil. Itu sama aja mencek anak cek P yang artinya kan. Artinya anak kita bisa sama anak cek P ya. Mandi junub baru mati gitu kan, padahal udah nikah. Begitu pula dengan urusan perkataan, pameran pacarannya aja apa namanya 3 tahun lah, ini baru 3 hari udah bisa repot urusannya. Maka di sini dibilang ada mustaqbal fi ibadatin la takun ada. Kalau satu ibadat yang apa namanya tidak ada perbandingan dalam kebiasaan, ini satu ibadat yang tidak ada apa namanya bandingan dengan kebiasaan, maka tidak perlu niat. Seperti apa gitu? Ya apa namanya baru celentang itu atau baru nyender kita pegang Al-Quran, baca Al-Quran, nggak pakai niat juga udah pahala. Enggak pakai niat udah dapat pahala. Itu namanya ibadat. Baca Quran ibadat ya? Ibadat, tapi ya perlu niat nggak? Enggak. Karena nggak ada saingan ya, atau nggak ada yang nyerupainnya. Maka la yustaraf fihi an-niyat, maka tidak diperlukan niat. Ada yang sudah niat perlu diperjelas gitu. Sejak kau sembahyang zuhur 4 rakaat, aku sembahyang 4 rakaat, emang zuhur 4 rakaat, tetapi zuhur ada serupanya sama asar. Serupa nggak? Serupa rakaatnya serupa, waktunya juga mirip-mirip begitu kan. Maka dia istaratu fi at-ta'yin, mesti dinyatakan aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Aku sembahyang asar 4 rakaat. Dan di dalam hati, di dalam istaratu fi at-ta'yin, disyaratkan mesti takut. Jadi apa namanya? Jangan sampai berantakan ini apa namanya, sejak kau sembahyang 4 rakaat itu kan. Kalau apa namanya entah ini apa namanya asar 4 rakaat aja, apa namanya ketok kita bangun tidur udah asar, udah sembahyang zuhur, aku sembahyang 4 rakaat zuhur apa asar gitu, zuhur apa asar, maka disyaratkan ta'yin, berarti diperjelas. Itu walaupun itu supaya suaranya di dalam hati, kena niat berhal-hal. Wa dzalika kal iman billah, beriman kepada Allah supaya benar apabila kita apa ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah jadi nggak pakai niat ini mau masuk Islam boleh kan enggak. Kalau orang Cina sih boleh pakai begitu, kalau kita sih enggak. Begitu pula al-khawf min azabillah, takut daripada azab Allah SWT, tidak pakai niat. Sejak aku nggak takut enggak. Artinya apabila kita di sana ada maksiat apa yang udah kita menghindar aja udah cukup. Nggak perlu kita niat. Sejak aku lari daripada melihat jebongan, enggak usah, enggak nonton aja juga udah beres, enggak pakai niat, jadi yang udah kabur aja udah beres. Begitu wal azkar dan berzikir, berzikir apa saja zikir yang dibaca ya udah pakai niat.
bayar apa mau bertiduran deh, mau ada junubi mau tidur ya sudah, nggak usah pakai dia, baca aja, gitu kan, atau baca Al-Quran yang kita sudah dijadikan zikir yang kita hafal, pakai yasin baru tiduran, ya nggak ada masalah. Itu semuanya karena ibadat lagi masuklah apa itu kan, minal adat nanti satu ibadat yang tidak ada urusannya dengan kebiasaan. Nah, kecuali misalnya mandi, itu mandi banyak, gitu kan, mandi junub, mandi ini banyak. Maka ketika kita mandi yang wajib itu bisa dinyatakan, sejak aku mengangkat hadis besar, gitu, mengangkat hadis besar. Kadang bisa saja mandi tabarrud juga begitu juga, mandi hanya sekedar untuk dinginin badan, ya sama juga, gitu. Apalagi yang punya kalau renang kan semuanya ngelepin gitu, berenang gitu, maka mestilah mandi apa loh, udah 78 gitu kan, bisa diperjelas ya dengan niat. Jadi aku mandi untuk mengangkat hadas besar dan lain sebagainya, maka mesti ditakyin. Di antara yang syarat ditakyin adalah kalau ditakyin ada jenazah 3, ada jenazah ada 3, ada 5 gitu. Di mana-mana kan banyak, seharian ada zuhur 5 gitu kan. Kalau jenazahnya adanya ada 3 gitu, ada 3 atau ada 5 gitu kan, kita bilang sejak kau sembahyang atas 4 jenazah, jenazahnya ada 5, artinya ada yang belum 1 disolatkan, lantas ya nggak sah. Dengan kita takyin, kita katakan sejak kau sembahyang jenazah 4, padahal ada 5, artinya nggak sah, 1 belum ada yang belum disolatin. Gitu. Maka nggak perlu takyin, aku sembahyang dari jenazah yang ada di depan, begitu kan. Mau 12 nggak apa-apa, itu mau ada 12 ya. Nah, kalau bahasanya wasalli ala masalul imam, aku sembahyang sebagaimana itu imam mau dekat, kita mau jauh, nggak tahu ada berapa jumlahnya. Gitu. Maka kalau kita takyin dan salah, begitu kan, maka nggak sah. Karena ada 1 di antara mereka yang belum disolat. Kalau kelebihan, khilaf bainal ulama. Jenazahnya ada 5, kita bilang 6. Sajaku aku sembahyang jenazah 6 orang, gitu kan. Artinya semuanya kan udah kesembayangin. Loh kebanyakan Pak, gitu. Nggak apa-apa daripada kekurangan, begitu. Nggak apa-apa daripada kekurangan. Maka kalau lebih, ada yang mengatakan bahwasanya sah dan itu mu'tamad. Itu mu'tamad artinya kaul yang bisa, yang aman kita ikutinnya, apa semacam itu. Wa amma turuku kazina ghairihi, adapun yang mesti kita tinggalkan seperti zina apa lain sebagainya, udah nggak usah pakai niat, tobat aja ya sudah, pokoknya udah nggak mau balik, udah nggak kelihatan di tempat jempongan, udah beres, udah jadi begitu kan. Lu udah niat belum? Tak perlu niat, begitu apa? Enggak perlu nggak perlu niat. Kalau yahtajilah niat, maka tidak memerlukan kepada niat. Walaupun kita katakan bahwasanya al-umur bimaqasidih atau innamal a'malu binniyat, dikatakan semua pekerjaan, semua aktivitas perlu dilandasi dengan niat, tidak. Artinya hukum dari sini namanya aghlabiyah. Ya, kalau pada masalah-masalah yang ada persamaannya. Kenapa tidak membutuhkan kepada niat? Lihusulil maksudi minha, karena tujuannya sudah tercapai, yaitu tidak datang, tidak melihat tempat-tempat yang maksiat. Artinya apa tujuan intinya? Ada lihatlah nabu wajinabu al-manhil. Kita sudah dapat mengerem diri kita untuk menjauhi apa yang dilarang pada agama. Nggak perlu lihat, udah beres. Nggak perlu lihat, udah beres. Belum niat nih,
apa namanya kita nggak pakai niat, kawin nggak pakai niat, boleh nggak? Iya boleh. Begitu kan di jalanan ketemu janda, datengin aja apa naik ke Ustaz Ridwan nikahin saya ini, boleh nggak? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Iya, udah kebetulan namanya kan itu hukum darurah namanya, hukum darurah udah lembut gitu. Nah ya udah bilang. Karena permasalahan apa namanya, kalau urusan itu gimana? Kan kita sering dengar hadis la nikah illa biwaliyin, la nikah illa biwaliyin, la nikah illa biwaliyin bukan artinya satu-satunya bahwasanya apa namanya tidak sah nikah kecuali dengan wali, bukan itu bukan satu-satunya artinya la nikah kamilah, nikah tidak sempurna kecuali kalau ada tidak sempurna dihukumkan apa namanya kalau kita bangun rumah itu apa namanya sudah jadi tapi belum sempurna, udah jadi belum? Sudah jadi tapi belum sempurna namanya. Jadi kalau dari kata apa namanya lagi dan semacam itu di dalam hadis ratusan dalam hukum Islam, bukanlah artinya tidak artinya tidak sah. Maka Imam Malik mengatakan bahwasanya la salata illa bi Fatihatil Kitab, illa la salata kamil. Asal kata dia begitu apa namanya? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Udah sah. Enggak pakai apa. Kenapa? Bahasa Al-Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sembahyang apa namanya baca Fatihah kan baca apa kita udah beres. Maka begitulah makanya, walaupun di kita masih janggal, janggal tapi kalau di Maroko di mana udah biasa. Karena apa namanya ulama-ulama yang berbeda masalah. Nah, na'am yahtaju ilaiha fi husuli thawab al-mutarib ala tarki. Al-amr tsani sirat at-ta'yin fi ma yatabasu duna ghairihi. Qala fi sarh al-muhazzab dalilu zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu na'am wa innamal likulli imrin ma nawa fa hadha zahirun bi sirat at-ta'yin. Ya, katanya surat disyaratkan ta'yin Fima yaltabisu bihi duna ghairihi. Kalau apa namanya satu masalah yang ada apa namanya kebiasaannya, makan gitu, makan. Nah, maka apa namanya ketika makan ya apa namanya kalau pengen dapat pahala dengan makan kita, ya kita niatin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, selesai aku makan supaya sehat, biar bisa ngaji, biar siapa. Maka makan apa namanya bisa jadi ibadah. Ada aktivitas sehingga jalan pagi aja pun ya Bismillahirrahmanirrahim, aku mau olahraga jalan pagi biar sehat, biar bisa ngaji. Artinya jalan pagi bisa apa dapat pahala gitu. Lihusulis sawab labu dalam min niyat. Untuk mendapatkan pahala maka mesti kita nyatakan tujuan kita daripada melaksanakan aktivitas untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ke pasar, ojek, semuanya jadi ibadat. Jami'an syifatul basariyah idza qulina bi niyatin salihah sarat ibadah. Semua aktivitas kita secara umum yang dimukadimahkan dengan niat yang baik maka menjadi ibadah. Bagi mau main badminton, main apakah supaya sehat-sehat biar bisa ngaji, bisa apa itu semuanya jadi niat yang baik dan menjadi ibadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu likulli imrin ma nawa. Maka pada setiap manusia itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Wa sahih niyata qabla al-amali wa ati biha maqrunatan bil awwali. Apa yang kita lakukan maka kita
buat dimakanlah dengan baik yang baik. Ngaji juga begini dan lain sebagainya. Kita terap niat itu supaya kebagian yang lain. Artinya kita ngaji bukan kita doang dapat pahala, bapak emak kita juga yang udah meninggal pada kebagian pak. Nah itu semuanya gitu. Kita baca satu Fatihah gitu kan, biar kebagian emak bapak kita bukan buat kita doang. Kita minum air biar kebagian pahalanya emak bapak kita. Itu semuanya mesti ada niat, ada niatnya. Maka sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu, jangan makan minum air biasa, minum air senantiasa kita minum air obat, air keberkahan gitu, baca Fatihah, ya, orang dolin kita ada. Tapi di kulkas diminum anak kita, minum cucu kita, minum tetangga kita, semuanya jadi semuanya jadi begitu kan. Jadi nggak jadi obat, jadi berkah, jadi apa kan, kita tambahin lah gitu. Berkah apa, semuanya akan masuk. Jadi apa diminum orang, gitu kan? Apa jadi diminum kucing, apa diminum kucing, ya, pahalanya loh, jalan kemana-mana. Kan enteng sebetulnya maka urusannya sama semuanya. Bisa nggak baca Fatihah? Bisa nggak Bismillah? Tapi kan kadang-kadang belum ada ilmunya. Kalau kita periksa di kulkas ada yang udah yang dibaca yang belum. Ada sekulkas ada berapa puluh botol gelas aqua, nggak ada banyak, nggak ada aqua yang udah ada doanya. Benar nggak? Padahal kita semuanya bisa. Iya, karena kita tahu bahwasanya di Korea Utara, itu Korea Selatan sudah di lab. Airnya sama nih kayak gini, 2 diambil, yang 1 sudah dibacain Fatihah, itu kan. Itu beda. Jadi angkanya itu beda sudah. Padahal udah dibapain itu dibacain Fatihah. Artinya kan kita yang punya, bukan Fatihah, bukan yang punya Fatihah dia, gitu ya. Korea bukan yang punya Fatihah, tapi dia udah melakukan riset. Tapi kita risetnya kita udah tahu, padilahnya kita tahu, tapi belum bisa kita lakukan. Rumah kita pasti semuanya punya kulkas nggak? Saya bisa periksa begitu kan? Saya bisa periksa ada nggak? Kamu lembaga kelupaan ada apa? Diminum anak kita jadi obat, gitu, diminum istri kita jadi obat, diminum cucu kita jadi obat, diminum tetangga jadi obat, dibuat minum kucing juga jadi obat semuanya. Iya, semuanya kalau dispenser kan begitu sama. Ini sebenarnya begitu mau dituangin, bukan kita bacain dulu kan. Seadanya yang minum semuanya dapat berkah. Agak jalan dalam kita. Kenapa? Ya berenung. Kata tadi saya baru nggak cobain dah. Itu kan semuanya punya dispenser kan. Itu begitu masukin bacain Fatihah. Itu kan lihat apa saja dengan keberkahan, supaya Allah Ta'ala pun dosa kita, dosa ibu bapak kita dapat diminum sama anak kecil aja ya. Nenek kita, bukan bapak kita pakai, nenek kita aja dapat kan itu. Hari yang itu kerjaan untuk namanya bagi-bagi pahala gitu kan, mengumumkan pahala kepada kita dan kepada orang-orang tua. Nah, bahasa Allah yang istirahat ta'in semacam ini adalah hal yang nyata, bahwasanya perlu dinyatakan niatnya itu untuk apa? Lihatlah asal niat uhimah min awalil hadis, karena dalil niat itu dipaham daripada innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Nah, masih waktunya udah habis. Wazalika kasalati, yang lebih itu seperti salat, wa istaratayin fi faraidiha litasawil zuhri wal asri. Seperti salat maka mestilah wajib ditayin karena sembahyang ada yang sama benar, seperti zuhur dengan asar, seperti ya itu aja yang serupa. Walaupun tidak serupa ketika sembahyang maghrib, paling perbedaannya adalah hati kita sembahyang maghrib, cuman lidah kita
terlepas asar, gitu kan, maka nggak apa-apa. Jadi apa namanya, yang diambil adalah kalau urusan niat yang di hati, bukan yang di mulut. Yang apa namanya, dalam urusan sholat yang diambil, yang dipegang adalah yang di hati, bukan yang di mulut. Gitu. Dalam hati kita sejak sembahyang apa namanya maghrib, lidah kita bilang usolli fardhan apa namanya isya'i, yang mana yang benar? Yang hati, bukan yang mulut. Karena pada dasarnya tidak ada perintah kalau sholat itu kita apa namanya bersuara dengan lidah. Yang penting adalah hati. Kenapa? Kita mau wudhu nih, kita wudhu gitu, udah dekat maghrib wudhu, lagi di wudhunya udah di masjid. Kita mau habis wudhu mau ngapain? Salat. Kan mau sholat. Artinya udah niat tadi. Artinya udah niat. Ketika dia wudhu niatnya buat sholat. Buat sholat. Maka sampai di tempat Allahu Akbar itu lebih jejak. Karena kalau kita adu bareng, apa namanya, kita bareng apa ya, usolli faktor bareng dengan kita lihat tayyib, acak-acakan loh, gimana kita ngomong juga hati begitu juga. Padahal jangan bisa acak-acakan niat kita ketika kita wudhu mau sholat ya udah maka sama juga dengan puasa gitu kan, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya yustar atau bikul lailatin niat, disyaratkan pada tiap malam niat. Ya sebagian ulama enggak, ya pokoknya udah bulan puasa adalah satu bulan puasa, bukan puasa harian. Kalau puasa harian mah Kamis, Senin gitu, Senin kan puasa harian. Kalau belum puasa mah puasa sebulan, artinya nggak pakai niat juga udah beres. Apalagi begitu udah bangun sahur kan, emang mau ngapain sahur? Mau puasa udah niat, jadi udah. Tayin juga, ngaji selembar sih emang begitu. Ada orang mau ngotot juga, bukan syaratnya kita tidak capek, emang kita mau ngapain? Bulan puasa adalah puasanya satu bulan. Ya sudah, maka di awal Ramadan dia saja, kok aku mau sembahyang apa? Aku mau puasa 1 bulan, udah beres. Ada pun di tengah-tengah ada yang belum enggak, itu masalah biasa. Gitu. Ada blong yang kena kalau kota, ada apa namanya blong yang kena berak-berak, ada blong yang apa namanya punya bini muda, pangerahan, ya banyak dah urusan yang ini membuat puasa, gitu. Gak ada masalah. Sepenting kita udah niat, bahwasanya kita akan puasa 1 bulan. Demikian semoga ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala.